Ya teman-teman, ini tadi baru saja terjadi kejadian yang iya, kejadian unik. Jadi rencananya saya kan mau vlog ke ini, ke hutan yang sama persis dengan video saya yang sebelumnya ya. Hutan yang ketika saya ngobrol-ngobrol wawancara sama bapak saya yang lagi bahas tentang rantai babi, yang rantai babinya itu ditaruh di Watu Lumpang di hutan sana juga. Dan rencananya hari ini saya itu mau ke sana, baru aja berangkat keluar rumah kurang lebih sekitar 50 meter. Tiba-tiba kok ada tawon gede banget menyengat tangan kanan saya ini. Saya kaget dan langsung tangan saya itu lemes, nggak bisa bernyetir. Saya nggak tahu tawon apaan. Ini jelas gede banget. Tadinya nggak ada tawon yang kelihatan loh. Nggak ada tawon yang ini ngikutin, kok tahu-tahu ke tangan ces langsung dia pergi, hanya sekilas gitu aja. Ini kalau nggak percaya bekasnya tak tunjukin ya. Bekasnya kayak gini loh teman-teman. Nih, ini titik hitam di tengah ini rasanya sampai sini. Tadi waktu pertama disengat itu tangan langsung lemes banget, nggak bisa buat megang setir. Saya diem di jalan di sini, baru 50 meter dari rumah sini kok. Saya diem, terus akhirnya saya nekat buat nyetir balik lagi ke rumah sini, saya kasih obat ini. Kalau dipikir-pikir yo lucu juga, aneh juga. Jadi saya ingat-ingat ini waktu nyengatnya, tawon nyengat tangan saya waktu saya nyetir ini. Di sini saya sambil mikir, di situ saya sambil mikir gini, ini nanti kalau saya ke Watu Lumpang, kalau memang rantai babinya itu masih di Watu Lumpang itu, di Batu Lumpang, kayaknya saya juga nggak bisa mempublikasikan. Karena jika saya publikasikan ya takutnya akan ketahuan orang. Karena zaman sekarang banyak sekali tuh teman-teman, orang yang berburu hal-hal seperti itu. Jangankan untuk rantai babinya, Watu Lumpang aja sekarang ini, zaman sekarang Watu Lumpang tempo dulu ini banyak sekali yang mencari untuk dijual. Sedangkan Watu Lumpang yang mau saya datang ini adalah Watu Lumpang peninggalan zaman Hindu dulu ya. Karena seperti obrolan saya dengan bapak saya di lokasi hutan sana, itu dulunya adalah, sepertinya sih dilihat dari bekas dan sisa-sisanya, itu adalah perkampungan Hindu sebelum zaman Islam masuk ke Jawa, sebelum Islam masuk ke Indonesia. Jadi boleh dibilang ini peradaban sebelumnya. Karena apa? Karena di hutan itu dulu menurut cerita bapak itu banyak sekali lubang-lubang galian. Orang mencari harta karun dan benda-benda antik lainnya. Boleh dibilang di lokasi itu adalah lokasi kuburan orang Hindu dulu. Dan untuk penggaliannya ini dilakukan sebelum tahun 65. Jadi emang masanya ini sudah jauh banget. Setelah saya ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, waktu masa kecilnya istri saya pas diajak ke hutan itu, istri saya juga cerita sering mengumpulkan pecahan-pecahan batu, seperti batu apa ya, piring giok seperti Cina itu yang ada gambarnya itu, tapi udah hancur, itu dikumpulin. Itu kan menunjukkan bahwa di hutan sana ini kan pernah ada sebuah peradaban. Kemudian saat saya bertanya tentang peninggalan atau situs-situs lainnya, nggak ada. Yang ada cuma satu, yaitu Watu Lumpang. Watu Lumpangnya ini terletak di area ini, tempat lahan bapak saya. Dan disitulah di Watu Lumpang itulah bapak menaruh rantai babi. Ini terasa banget loh teman-teman. Nggak biasanya saya disengat tawon itu rasanya sampai kayak gini. Jadi yang disengat ini yang saya tempelin kapas, tapi rasanya sampai bawah sini.
Jadi di jalan tadi sekali lagi saya itu lagi mikir, seandainya waktu numpang ini saya publikasikan, sama saja saya memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang yang mungkin tertarik dengan benda-benda antik ya teman-teman. Jikapun saya nekat ke sana, nah mungkin ya nggak bisa saya publikasikan, tidak saya gambarkan dan tidak saya kasih tahukan lokasi pasnya. Ini suara serta, ada suara gergaji motong kopi ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, itu obatnya apakah untuk mengobati sengatan tawon? Jadi ini di botol kecil ini adalah pemberian seseorang, namanya Gus Rosin. Saya kenal dengan beliau karena hampir setiap hari Minggu saya rutinan bareng ngaji di daerah Demak bersama beliau. Saat pulang dari Demak saya mampir ke rumahnya dulu, silaturahim. Di situ saya dikasih obat ini. Obat ini gunanya untuk racun, yang jelas penawar racun dari luar ya teman-teman. Seperti contoh ya kayak gini, saat kita kesengat tawon, kemudian saat kita digigit ular, itu juga bisa diobatin pakai obat ini. Jadi prosesnya adalah cairan ini kita taruh di kapas, kemudian kapasnya ini kita tempelin. Reaksi obatnya ini bisa kita rasakan. Jadi rasanya itu seret seperti nyedot racun yang ada di tubuh kita. Ini sudah terbukti beberapa kali saat beliau menolong orang yang digigit ular. Mungkin teman-teman tahu ya ular hijau. Ular hijau itu salah satu jenis ular berbisa yang bisanya ini cukup tinggi. Di sini di daerah Ngawi sini, kalau kita digigit ular hijau, kita berobat ke dokter itu bisa sampai 1 juta. Itu sekali suntik loh. Benar, ini sampai 1 juta. Jadi saat itu beliau ini menolong orang yang digigit ular, dan alhamdulillah tanpa mengeluarkan uang spesial pun orang ini tidak harus ke dokter, tidak harus mengeluarkan uang 1 juta, bisanya ini bisa hilang. Jadi hari ini digigit kemudian diobati pakai cairan ini, jarak 2 atau 3 hari itu orangnya sudah bisa beraktivitas kembali. Hal ini menunjukkan bahwa bisa ular tersebut sudah hilang dan tidak sampai masuk ke saraf atau otot-otot ikut ke pembuluh darah. Karena pengalaman saya dulu, adik saya pernah digigit ular hijau. Saat itu hampir 2-3 minggu tangannya ini bengkak, nggak bisa buat apa-apa. Tapi menurut ceritanya beliau, setelah dikasih obat ini ternyata 2-3 hari aja orangnya udah beraktivitas. Alhamdulillah. Karena itulah saya sangat yakin coklat ini ada darahnya, pada nggak keluar darah. Kalau nutupin kamera bang, kameranya om di sana. Gitu kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Halo. Halo. Ya tapi jangan ditutupin toh. Aduh. Bengkak ini. Nih saya tunjukin ya teman-teman. Nih, tangan saya bengkak segini. Tapi rasanya udah berkurang. Tadi itu bener-bener lemes buat nyetir, itu kayak gimana? Kayak nggak ada tenaga karena rasanya tembus ke sini. Sekarang udah enakan tuh, tapi tetap aja bengkak. Tapi udah enakan sih. Gede banget, lumayan ini bengkaknya segini ya. Tadi kan benjolnya cuman pas di titik sengatan, sekarang udah merata segini.
saya positif thinking aja sih, mungkin ini kode alam, saya nggak boleh ke sana ya teman-teman. Bukannya nggak boleh tapi belum boleh. Ya wis, akhirnya saya gagal. Lain kali aja saya ke sana teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu kembali di video berikutnya.